saatnya kita melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu mendaftar beasiswa. Setelah teman-teman sudah memutuskan akan ke perguruan tinggi yang mana yang akan dituju, dan teman-teman juga sudah mendapatkan konfirmasi positif dari calon pembimbing kita nantinya di universitas tujuan, maka nantinya teman-teman akan mendapatkan yang disebut Letter of Acceptance atau LOA, atau bisa disebut juga dengan Letter of Admittance dari profesor calon pembimbing S3 kita nanti di universitas yang dituju oleh teman-teman. Nah, Letter of Acceptance atau LOA ini yang akan kita perlukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar beasiswa. Bahkan jika diperlukan, teman-teman juga bisa langsung mendaftar ke universitas tujuan. Kemudian setelah mengirimkan beberapa persyaratan yang dipersyaratkan oleh universitas tersebut untuk mengambil program doktoral di sana, teman-teman nantinya akan mendapatkan Letter of Acceptance dari university. Ya, biasanya sifatnya sudah unconditional dengan catatan kalau teman-teman sudah mengirimkan semua persyaratan yang diperlukan. Nah, Letter of Acceptance dari university ini biasanya akan juga diperlukan sebagai salah satu persyarat penting untuk mendaftar beberapa beasiswa tertentu. Kelemahannya adalah Letter of Acceptance dari university ini biasanya kita dapatkan dengan waktu yang cukup lama, jadi bisa memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Nah, terkait beasiswa yang memungkinkan untuk teman-teman daftar, ada dua opsi, yaitu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sendiri dan oleh pemerintah Austria. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya bahas hanya terkait beasiswa, artinya saya tidak akan membahas lebih lanjut terkait studi S3 yang berdasarkan project atau lebih tepatnya PhD position based on project, atau teman-teman diberikan gaji khusus sebagai researcher atau PhD student. Nah, yang akan saya bahas kali ini lebih kepada tunjangan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan untuk biaya studi. Terkait persyaratan masing-masing beasiswa serta proses seleksinya, nanti teman-teman bisa update sendiri di alamat website yang akan saya share di kolom deskripsi ya. Yang akan saya bahas lebih detail di sini adalah terkait apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum teman-teman mendaftar beasiswa tersebut. Nah, untuk opsi yang pertama, kita lihat dulu beberapa beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah program beasiswa LPDP. Beasiswa yang pertama adalah beasiswa LPDP. Beasiswa ini adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia dan dikelola oleh Kemenko. Sasaran pelamar beasiswa ini adalah semua WNI yang memenuhi persyaratan tentunya, serta berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program magister ataupun program doktoral, dan memiliki rencana kontribusi pasca studi untuk kemajuan Indonesia. Pendaftaran beasiswa bisa dilaksanakan secara online di website resmi LPDP. Nah, skema beasiswa ini ada beberapa, seperti misalnya beasiswa afirmasi, misal untuk teman-teman yang berdomisili di Indonesia bagian timur. Kemudian ada skema targeted group, misalnya beasiswa Budi yang khusus diperuntukkan bagi dosen, serta ada skema umum atau beasiswa LPDP reguler. Persyaratannya kurang lebih hampir sama, seperti misalnya memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang teman-teman buktikan dengan adanya skor TOEFL, IELTS, dan TOEIC. Beberapa persyaratan lain teman-teman bisa update langsung di web resmi LPDP ya. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman mendaftar beasiswa ini adalah pastikan teman-teman sudah mengecek list perguruan tinggi tujuan di Austria hanya di daftar yang dikeluarkan oleh LPDP setiap tahunnya. Serta teman-teman harus sudah memiliki LOE universitas tujuan dengan status unconditional. Karena biasanya yang telah memiliki LOE ini akan lebih diprioritaskan. Terkait komponen beasiswa yang diberikan kepada penerima beasiswa juga cukup banyak,
meliputi dana pendidikan seperti biaya registrasi, SPP, dan lain sebagainya, yang biasanya diberikan dalam bentuk reimbursement. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan biaya pendukung, seperti misalnya settlement allowance, bahkan bagi teman-teman yang sudah berkeluarga akan mendapatkan tunjangan keluarga. Beasiswa selanjutnya adalah beasiswa yang khusus diperuntukkan bagi dosen tetap di perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Program beasiswa berikutnya adalah BPPLN, yaitu program beasiswa pendidikan pasca sarjana luar negeri, di mana beasiswa ini diperuntukkan khusus bagi dosen tetap di perguruan tinggi Indonesia yang dibuktikan dengan teman-teman sudah harus memiliki NIDN. Untuk bukti kemampuan bahasa Inggris bagi teman-teman yang berprofesi sebagai dosen tapi masih memiliki sertifikat TOEFL ITP, yaitu tes TOEFL yang bersifat institusional, mungkin beasiswa ini bisa menjadi pilihan. Karena beasiswa ini mempersyaratkan skor 550 untuk TOEFL ITP. Syarat berikutnya adalah LOA universitas yang sifatnya unconditional atau letter of offer, yang biasanya mencantumkan berapa mata kuliah yang ditawarkan beserta besaran tuition fee yang teman-teman harus bayar nantinya. Yang perlu diperhatikan juga adalah list perguruan tinggi yang bisa didaftar oleh teman-teman ada 2 kategori. Nah, apa saja universitasnya? Silakan teman-teman bisa cek secara langsung di website untuk daftar universitas di Austria yang diperbaharui tiap tahunnya. Pembiayaan beasiswa ini adalah selama 3 tahun studi dengan kesempatan perpanjangan selama 2 semester. Untuk komponen beasiswa yang ditawarkan juga cukup banyak, termasuk settlement allowance, uang buku, asuransi kesehatan, serta tunjangan bagi anggota keluarga inti yang di bawah, yaitu pasangan, suami atau istri, serta 1 anak. Skema beasiswa yang selanjutnya adalah IASP, atau Indonesia Austria Scholarship Program. Beasiswa ini sebenarnya masih termasuk dalam BPPLN yang khusus diperuntukkan bagi dosen, namun skema beasiswa ini lebih spesifik hanya untuk teman-teman yang ingin studi lanjut di negara Austria saja. Beasiswa ini merupakan joint collaboration antara pemerintah Indonesia dengan Austria. Dalam hal ini, Indonesia bekerjasama dengan the Austrian Agency for International Mobility and Cooperation in Education, Science and Research atau OED sebagai lembaga pengelola scholarship dan funding di Austria. Karena masih masuk dalam program beasiswa BPPLN, persyaratannya kurang lebih hampir sama dengan BPPLN. Kekurangannya adalah untuk batas usia adalah maksimal 35 tahun. Namun kelebihannya adalah LO yang dipersyaratkan cukup letter of admittance dari calon supervisor, dan karena beasiswa ini terafiliasi dengan OED, maka untuk sebagian proses mulai dari proses persiapan keberangkatan sampai selama studi teman-teman akan dibantu oleh OED. Jadi teman-teman bisa berkonsultasi juga terkait prosedur birokrasi di Austria dan sebagainya. Bagi teman-teman yang tidak berprofesi sebagai dosen tetap, jangan khawatir, ada satu beasiswa yang memungkinkan teman-teman daftar, yaitu EMG atau Ernst Mach Grant Asia Uninet. Mau tahu seperti apa beasiswanya? Kita lihat ya. Beasiswa ini dikelola oleh OED bekerjasama dengan Asia Uninet, yaitu the Asian European Academic University Network, yang merupakan bentuk jejaring atau kerjasama antara universitas-universitas di Eropa dan beberapa universitas di Asia Tenggara. Beasiswa ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang berasal dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Filipina yang berkeinginan mengambil studi doktor di Austria. Persyaratan utamanya adalah letter of admittance dari calon supervisor, sedangkan untuk persyaratan kemampuan bahasa Inggris tidak disebutkan, namun biasanya mengikuti persyaratan di universitas tujuan. Komponen beasiswa yang diperoleh adalah monthly allowance sebesar 1.050 euro dan travel cost sebesar 1.000 euro yang meliputi tiket pesawat serta transport lokal pada saat kedatangan. Travel cost ini hanya diberikan 1 kali selama studi. Untuk durasi studi yang di-cover beasiswa ini hanya selama 3 tahun, jadi tidak disediakan beasiswa tambahan untuk perpanjangan studi. Nah, karena beasiswa ini dikelola oleh OED, maka selama prosesnya, mulai dari proses persiapan keberangkatan, kedatangan, bahkan selama studi, teman-teman
akan didampingi oleh OED sehingga teman-teman nantinya tidak perlu khawatir. Itu tadi beberapa pilihan beasiswa yang bisa teman-teman daftar untuk melanjutkan studi doktor di Austria. Nah, video berikutnya saya akan diskusi lebih lanjut terkait university admission. Jadi bagaimana cara mendaftar atau mengirimkan beberapa persyaratan ke universitas tujuan. Semoga informasi tadi bermanfaat dan tonton terus videonya.